From the brain to the spinal cord and the peripheral nerve, welcome to our podcast Neurosurgery on the Move. Bersama saya Dr. Regina dan saya Dr. Ian. Kami berdua akan menemani neurovelas kalian pada episode kali ini dari Neurosurgery on the Move. Podcast Neurosurgery on the Move adalah salah satu aplikasi tridharma perguruan tinggi di bidang pengabdian pada masyarakat yang akan tayang setiap bulannya. Podcast ini akan menayangkan topik-topik di bidang bedah saraf yang akan ditemani oleh narasumber yang kece dan kompeten. Pada episode kali ini, kami akan membahas mengenai perawatan pasca cedera kepala yang tentunya akan dibawakan oleh narasumber yang kece dan sangat kompeten di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Dewa Putu Gede Purwasamatra, spesialis saraf konsultan. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Prof, untuk datang ke acara kami Neurosurgery on the Move kali ini, Prof. Episode ini akan membahas mengenai perawatan pasca cedera kepala ini, Prof. Jadi mungkin di sini akan kami tanyakan ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari publik ingin tahu mengenai perawatan pasca cedera kepala, Prof. Prof, Baik, Prof. Kita akan mulai, Prof. Ya. Izin, Prof. Jadi untuk pertanyaan pertama, jadi salah satu permasalahan dari pada pasien-pasien pasca trauma kepala itu gejalanya adalah kejang. Jadi menurut Prof, apa penanganan awal kalau misalnya pasien-pasien pasca trauma kepala tersebut tiba-tiba mengalami kejang, Prof? Terima kasih. Cedera kepala, karena di dalam kepala ada otak, maka cedera kepala pasti ada cedera otak. Cedera otak salah satunya adalah kejang, kesadaran menurun, tidak sadar. Jadi orang awam menyebut pingsan, ya, tidak sadar. Kejang. Nah, ini kejang ini menakutkan, terutama bagi orang awam. Nah, kejang ini harus segera dihentikan pakai obat. Itu banyak obatnya ada di puskesmas, di klinik-klinik, apalagi di rumah sakit ada obat penurun kejang atau penghentikan kejang yang kita sebut sebagai diazepam. Ada juga yang terbaru levetiracetam, cuma susah nyarinya. Yang gampang nyari adalah diazepam, artinya disuntikkan langsung intravenus. Intramuskuler boleh, cuma lama efeknya. Kalau intravenus segera dia akan berhenti kejangnya. Jadi prinsipnya kejang itu segera dihentikan. Kalau ada kejang berarti otak sudah cedera pada pasien dengan cedera kepala. Baik, Prof. Gini, Prof. Jadi kan pasien pasca cedera kepala kejang, Prof. Ya. Nah, sebenarnya dari mana sih, Prof, kita tahu bahwa kejang itu berasal dari dalam kepala sendiri atau intrakranial, atau dari luar kepala, Prof, atau ekstrakranial, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kejang tersebut, Prof? Kita tahu dari mana gitu, Prof? Kalau kejang, hentikan dulu kejangnya. Hentikan kejangnya untuk mengetahui apakah itu dari kepala atau dari luar. Nah, itu tentu pemeriksaan. Tapi yang penting dulu kejang dihentikan. Jalan napas bagus. Muntahan dibersihkan. Nah, langsunglah kemudian diperiksa dengan penunjang, apakah CT scan, apa rekaman otak. Nah, dari sana tahu bahwa cederanya itu pasti akibat kelainan di otak, cedera kepala. Kalau tidak itu mungkin dari tempat lain atau bukan dari otak. Tapi biasanya jarang dari luar otak. Ya, itu jarang. Tapi kalau cedera kepala sudah hampir 9,99% pasti akibat kerusakan otak. Baik. Jadi hentikan kejangnya baru selanjutnya. Ya, hentikan dulu kejang. Kalau kejang terus berulang itu bahayanya kerusakan otak makin berat, ya, makin berat kerusakan otak. Akibatnya apa nanti kalau sudah sembuh macam-macam terjadi kelainan kecacatannya akibat kerusakan otak. Sehingga kejang itu harus dihentikan dulu. Nanti sudah berhenti tenang baru cari penyebabnya dan sebagainya. Baik, Prof. Mungkin selanjutnya
berkaitan dengan gejala yang lain, Prof. Ya. Jadi untuk terkait dengan cedera kepala kan pasti ada gejala lain yang dapat menyertai. Selain kejang, ada juga yang dinamakan gangguan kognitif. Ya. Jadi mungkin yang dapat dilihat oleh keluarga atau kerabat dari pasien, apa aja tanda-tanda awal dari gangguan kognitif tersebut itu, Prof? Nah, ini yang perlu diwaspadai. Cedera kepala, kejang gampang bisa lihat. Tapi tidak ada kejang, ya mungkin tenang-tenang aja, tidak apa-apa. Tapi terjadilah gangguan kemudian berapa hari, berapa minggu. Nah, biasanya itu gangguan kognitif itu adalah gangguan daya ingat. Ya, nah, kalau dia bekerja, nah melaksanakan tugasnya mungkin salah-salah. Kalau dia mungkin di rumah harus ke dapur, kok salah kamar mandi. Kayak orang bingung, aneh. Bingung. Misalnya naruh kunci, ntarnya nanya lagi, di mana naruh kunci? Yang paling sering itu kacamata. Nah, sering pakai kata, bingung dia nyari kacamata apa. Sesudah makan, sebentarnya minta lagi makan, dibilang belum makan. Jadi sudah mulai ada tanda gangguan kognitif, daya ingat. Jadi kayak orang bingung, bukan gila loh, ya beda itu ya. Karena cedera kepala bisa itu terjadi gangguan kognitif, gangguan daya ingat. Yang paling sering itu kacamata, makan. Harusnya dia mau kencing kamar mandi ini kok ke dapur gitu lah. Pokoknya aneh lah gitu. Kadang-kadang kalau malam orang tidur dia kebangun, oh siang mau kerja. Nah itu sudah mulai ada tanda-tanda gangguan kognitif. Oke, Prof. Dari penjelasan Prof tadi, kita bisa simpulkan Prof bahwa sebenarnya gangguan kognitif ini mungkin cukup mengganggu Prof untuk fungsional hidup seseorang, kualitas hidup seseorang, yang tadinya tidak harus diantar keluarga, harus diawasi oleh keluarga sekarang, Prof. Dari Prof sendiri, Prof, apakah ada cara-cara Prof untuk merehabilitasi atau mengembalikan fungsinya? Walaupun nggak mengembalikan, mungkin setidaknya memperbaiki fungsi Prof dari pasien-pasien tersebut. Ya. Nah, itu memang sangat mengganggu pasti. Terutama satu kalau dia anak sekolah, mahasiswa, saya sih sangat mengganggu. Kedua mungkin dia pekerja kantoran, tugas-tugas seperti terganggu. Nah ini kalau seandainya menunjukkan gejala seperti tadi, sering lupa, sering aneh, sebaiknya diperiksa kognitifnya. Kognitif Indonesia itu ada pemeriksaannya, istilah kedokterannya MMSE. Diperiksa. Untuk baiknya mesti konsultasikan ke dokter saraf yang membidangi khusus untuk kognitif ini. Bukan semua dokter saraf, ada yang membidangi biar lebih spesifik dan lebih tepat. Kalau itu sudah diperiksa, pasti ada obatnya nanti. Ya, kalau sudah pasti gangguannya ada obatnya, namanya adalah Cognitive Behavior Therapy, CBT. Psikolog juga bisa, ahli jiwa psikiater bisa, neurologi juga bisa, kolaborasi. Jadi psikoterapi juga bisa, psikolog juga bisa, psikiater juga bisa, neurologi juga bisa. Kolaborasi itu pasca cedera kepala itu biasanya. Ya, selain kejang tadi. Ya. Ini yang paling merepotkan. Karena dia kalau dia sekolah, kasihan ya. Menurun prestasinya. Kalau dia bekerja kantoran ya, mungkin kerjaannya salah-salah melulu atau apa gitu kan. Kasihan ya, ya masalah. Jadi intinya Prof, saya simpulkan berarti penanganannya itu multidisipliner. Ya, disiplin. Ya, jadi banyak profesi yang terlibat. Ya. Sangat kompleks. Ya, sehingga dia menjadi penanganan yang komprehensif. Nah, interpersonal kolaborasi, berkolaborasi. Ya. Kemudian mungkin ini sudah dengan penanganan secara komprehensif, banyak juga berkaitan sama sama gejala-gejala yang lain. Di sini juga ada juga gejala yang lain berkaitan dengan neurodegeneratif, Prof. Mungkin bisa dijelaskan, Prof, gejala kenapa dari cedera kepala tersebut bisa sampai menyebabkan adanya gangguan neurodegeneratif. Ya. Jadi tadi saya bilang cedera kepala pasti adalah gangguan otak, antara lain kejang, gangguan daya ingat. Nah, kemudian otak itu kan dia harus
berregenerasi namanya kan, membuat kayak kita kan pakaian dipakai dicuci lagi, pakai lagi, otak pun demikian. Nah, kalau ada gangguan daripada cedera kepala, cedera otak, maka gangguan ini terganggu dia regenerasi ini. Makanya namanya degeneratif. Pelan-pelan terjadi gangguan. Seperti tadi adalah gangguan daya ingat. Kemudian gangguan tanda petik kejiwaan, bukan gila. Seperti kok dia pemurung, depresi, kemudian cemas, istilah kedokterannya ansietas, kesulitan tidur. Nah, ini yang menjadi problem karena mengalami otaknya pelan-pelan ya terganggu fungsinya karena cedera tadi. Baik Prof, dari penjelasan Prof tadi kan kita bisa mengetahui Prof bahwa dari cedera kepala otaknya kerusakan pelan-pelan sehingga akan menyebabkan neurodegeneratif. Ya. Itu ada nggak sih Prof yang kita bisa lakukan untuk mencegah neurodegeneratif tersebut? Degeneratif tersebut. Tuh, yang penting jangan cedera kepala itu dulu. Ya, itu jangan cedera kepala. Kalau toh, nah, ini kan orang kan sekarang aktif kan cedera kepala masa di rumah aja, kan nggak mungkin. Makalah pakai pengaman di kepala kalau kita bergerak keluar rumah. Udah aturannya. Kalau naik sepeda motor pakai helm. Kalau naik mobil mungkin sabuk keselamatan dan sebagainya. Tuh hati-hati lalu lintas. Saya kira kan tidak masalah. Ya, cuma harus ini dari kecil dibiasakan dari TK. Bagaimana berlalu lintas yang baik, disiplin, menghargai orang lain. Kita tertib, orang lain tidak tertib sama aja kita ditabrak. Iya itu loh. Jadi tertib lalu lintas yang penting untuk menghindari cedera kepala. Karena kita tinggi sekali cedera kepala berlalu lintas ini. Nah itulah yang harus dihindari. Nah kalau seandainya sudah terjadi cedera kepala segera. Nah biasanya pasti karena cedera pasti ke teman-teman bedah saraf. Karena cedera kepala ya pasti bedah saraf. Kalau cedera lain ya lain lagi masalahnya kan. Nah ini harus ditangani dulu. Bisa oleh teman bedah saraf dulu kan tindakan pembedahan kalau perlu. Kemudian berikutnya oleh teman-teman yang lain kalau seandainya tidak perlu tindakan pembedahan. Jadi tadi ada kejang segera hentikan. Ada mulai kelihatan gangguan kognitif atau apa. Mulai kelihatan dia pemurung, depresi, pencemas, lain lagi. Jadi kolaboratif. Gitu. Jadi pertama intinya cegah jangan cedera kepala. Alat pengaman, naik sepeda motor ya pakai helm. Sekarang di Bali kan macetnya kalau sepeda motor banyak. Helm wajib itu. Ya. Baik. Jadi ini dari adanya gejala-gejala itu tersebut, kadang-kadang akibat dari gejala-gejala tersebut, kadang-kadang kita sampai lupa pasien itu bisa sampai terjadi gangguan tidur. Akibat dari adanya gangguan tidur salah satu problem kalau cedera kepala. Gangguan tidur, nah itu sebenarnya yang mudahnya begini loh. Dia biasa tidur jam 8 malam, jam 9 udah tidur, atau jam 9 tidur, jam 10 udah tidur. Nah ini enggak, jam 8 ke tempat tidur sampai jam 11 kok belum bisa tidur, masih bolak-balik, nah itu awal tidur terganggu, ada masalah. Atau biasanya jam 8, dia jam 3, jam 4 kebangun, enggak masalah. Dia ada jam 8 tidur, jam 12 kebangun. Mulai tidur lagi, susah, terganggu juga. Atau waktu tidur bangun paginya, saat tidur, tidak enak, tidak nyaman, terganggu juga. Nah, tergantung sekarang yang mana. Nah, mau mulai tidur, saat tidur udah nyenyak, kebangun, mulai lagi, atau saat bangun tidak bagus. Atau kebanyakan mimpi. Nah, banyak mimpi, memori yang dulu aneh-aneh. Biasanya kan, kalau orang lagi sekolah, ulangan atau apa, malamnya mungkin mimpi nilai bagus, apa ini enggak. Kok mimpi ketemu dengan orang yang enggak kenal, atau mimpi menyeramkan, itu juga terganggu tidur. Nah, ini sebaiknya konsultasi. Jadi ada psikiater, neurolog yang mendalami gangguan tidur ini. Sebab nanti memulai tidurnya susah, lain obatnya. Atau tengah jalan tidur kebangun, susah lagi mulai. Nah, itu atau mimpinya buruk terus. Atau mimpi menakutkan. Itu sering itu ya. Mungkin dari situ kita sebagai dokter yang menangani pasiennya
adakah edukasi-edukasi yang dapat kita berikan? Nah, secara umum misalnya gini, kalau memulai tidur sulit, nah biasakan misalnya sebelum tidur makan, minum, itu biasanya pencernaan aktif, nah otak agak tenang, nah, sehingga bisa tidur. Atau pertengahan tidur kebangun, mulai dari susah, silakan lagi mungkin roti dikit atau minuman yang manis atau apa, atau alihkan. Sedang di komputer atau apa, alihkan perhatian setengah jam atau apa, memulai. Jangan bolak-balik tempat tidur, apalagi mikirnya kemana-mana, lebih susah kan. Itu triknya salah satu ya. Jangan takut gemuk. Kalau makan terlalu banyak ya pasti gemuk. Tapi sekedarnya roti satu potong, minum air gula kan enggak gini kan. Nah itu salah satu. Atau tempat tidur diremangkan, jangan ada banyak cahaya. Itu juga mempercepat proses menjadi tidur. Oke, baik, Prof. Ya. Nah, Prof, ini untuk merangkum semua tadi, Prof. Ya. Sudah kita bicarakan dari awal, Prof. Jadi sebenarnya cedera kepala ini ke memiliki efek samping yang serius, Prof. Ya. Yang mengganggu kehidupan kualitas hidup seseorang. Ya. Nah, Prof, dan kadang-kadang cedera kepala pun tidak bisa kita hindari, Prof. Ya. Seperti kecelakaan, Ya. kan tidak bisa dihindari. Ya. Pasti banyak dari teman-teman sekalian di Rovelas yang bertanya, kira-kira butuh berapa lama, Prof, durasinya untuk rehabilitasi tersebut, Prof, agar setidaknya kualitas hidup membaik atau mungkin ya kembali normal gitu. Ya. Kalau dia cedera kepala masih ringan-ringan saja, itu mungkin mingguan. Kalau yang agak sedang karena berat, mungkin bulanan. Tapi kalau berat, memang berat sekali, ya memang sulit kadang-kadang ini pulih benar. Tapi kalau yang ringan, banyak yang pulih bagus. Asal cepat diketahui. Tadi seperti tadi, kejang, cepat tangani. Mulai gangguan kognitif, sudah ngeh dia. Gangguan tidur, sudah ngeh. Nah, jadi cepat dia ke dokter yang sesuai. Kemudian kalau misalnya dia itu cedera kepalanya sedang atau ke arah berat, mungkin bulanan. Nah, perlu pemeriksaan lain dan perlu kolaborasi. Dan yang penting adalah rehabilitasi, melibatkan teman-teman dari fisioterapi, dari psikolog, kemudian psikiater, sehingga berkolaborasi. Pasien yang cedera kepala merasa ditangani dengan baik. Nah, kejiwaannya lebih tenang, kualitas hidupnya pasti lebih baik. Diharapkan lebih baik. Apalagi anak sekolah, kemudian pekerja kantoran. Saya kira banyak yang baik asal dari awal sudah ditangani dengan bagus. Kalau perlu tindakan, silakan teman-teman berdasar. Nah, setelah tindakan juga perlu direhabilitasi. Ya, karena kan tindakan di otak pasti juga ada efek sampingnya, walaupun tindakan tersebut tidak begitu besar, tapi tetap juga kita ingat bahwa ada efek sampingnya yang bisa ditangani. Iya, baik, Prof. Jadi mungkin demikian wawancara kita, bincang-bincang kita, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu ditanyakan, sering ditanyakan juga dari Neurovelas. Terima kasih telah meluangkan waktunya, Prof. Terima kasih banyak, Mudah-mudahan Prof. cedera kepala ini sudah diketahui akibatnya, bisa dicegah. Ingat, naik sepeda motor pakai helm. Hati-hati berlalu lintas. Pakai helm. Ya. Demikian episode Neurosurgery on the Move kali ini yang telah membahas mengenai perawatan pasca cedera kepala. Bila ada saran, masukan, ataupun pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram @neurosurgery.udayana ataupun channel YouTube kami, Bedah Saraf Unut. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel YouTube kami. Nah, podcast Neurosurgery on the Move ini akan tampil rutin setiap bulannya di channel YouTube kami. Nantikan episode selanjutnya. Saya Dr. Ian. Dan saya Dr. Regina. Salam Neurosurgery on the Move.